Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Syafa'ah, NIM K75184046. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun surat-surat berdasarkan klasifikasi sistem yang digunakan. Kebetulan saya di sini nanti akan menggunakan sistem subjek. Di sini saya mempunyai beberapa surat. Lalu surat-surat ini kita sortir, kita golongkan atau kita masukkan ke dalam surat masuk atau surat keluar. Lalu setelah kita menyortir beberapa surat tadi, kita golongkan masuk ke dalam surat masuk atau keluar, lalu kita membuat daftar klasifikasi. Di sini saya membuat daftar klasifikasi arsip sistem subjek pada PT Toyota Astra Motor. Daftar klasifikasi ini disebutkan bahwa masalah utamanya ada 5. Yang pertama yaitu kepegawaian, kita singkat menjadi KP. Yang kedua yaitu keuangan. Yang ketiga yaitu perdagangan. Yang keempat yaitu dinas, dan yang kelima yaitu umum. Ada beberapa submasalah dan juga submasalah. Untuk submasalah dari kepegawaian ada 4. Yang pertama yaitu pengadaan, ada cuti, ada pengangkatan, dan juga ada kesejahteraan. Untuk yang kedua keuangan, di sini ada masalah yaitu upah atau gaji dan juga pajak. Dan yang ketiga yaitu perdagangan PD. Ada 2 submasalah. Yang pertama yaitu pemasaran dan juga pembelian. Untuk yang keempat dinas atau DN, ada 2 submasalah yaitu pemasaran dan juga pembelian. Untuk dinas atau DN kita ada 2 juga, yaitu kerjasama dan juga surat dinas. Dan yang kelima yaitu umum atau UM, ada undangan dan juga permohonan. Di sini ada sub masalah. Misal pertama kali kita menerima surat masuk atau kita mengeluarkan surat atau surat keluar, kita harus membuat yang namanya buku agenda surat masuk dan surat keluar. Lalu setelah itu, jika ada surat masuk, kita menulis di lembar disposisi. Kita mempunyai beberapa lembar disposisi juga di kartu indeks. Setelah kita mengisi lembar disposisi, kita harus mengisi pada kartu indeks. Untuk kartu indeks ada format judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, dan kode surat. Untuk judul surat ini ada surat dari PT Multidata Office, berarti judul suratnya kita buat Multidata Office PT. Dan untuk nomor suratnya berdasarkan nomor surat ini yaitu 105 garis miring PO garis miring 4 garis miring 2020. Untuk tanggal suratnya berdasarkan pengiriman surat ini tanggal 2 April 2020. Dan untuk perihal yaitu kita bisa lihat di surat yaitu pengiriman barang. Untuk kode suratnya kita sesuaikan berdasarkan daftar klasifikasi yang sudah kita buat. Untuk daftar klasifikasi perihal tentang pengiriman barang berarti termasuk dalam masalah utama perdagangan dan masuk ke dalam submasalah pemasaran. Dan untuk pengiriman barang juga termasuk dalam sub-masalah tentang konfirmasi pesanan. Jadi untuk itu perihal tentang pengiriman barang kodenya yaitu PD3.1.3 dan juga kita tuliskan di sebelah pojok kanan atas. Antara lembar disposisi dengan surat kita jadikan satu dengan cara kita staples. Di sini kita bisa melihat ada beberapa macam gate dari sistem penyimpanan masalah berdasarkan daftar klasifikasi yang telah kita buat. Untuk surat tadi termasuk dalam masalah perdagangan dan termasuk dalam sub masalah pemasaran. Lalu langkah selanjutnya, surat ini kita catat
dan kita isi ke dalam buku arsip atau buku agenda surat masuk dari PT Toyota Astra Motor. Untuk formatnya yaitu ada tanggal terima, nomor surat, tanggal surat, isi ringkasan dari, kepada, kode klasifikasi, dan keterangan. Untuk tanggal terima kita isi yaitu pada tanggal 5 April karena kita menerima surat ini tanggal 5 April 2020, dan untuk tanggal surat kita isi berdasarkan surat ini yaitu 105-PO-4-2020, dan untuk tanggal surat kita isi berdasarkan ini tanggal 2 April 2020 yaitu sesuai tanggal pembuatan surat. Untuk isi ringkasan yaitu pengiriman barang, untuk dari yaitu PT Multidata Office. Untuk surat ini termasuk dalam klasifikasi perdagangan yaitu PD3, dan submasalahnya yaitu pemasaran, dan termasuk dalam konfirmasi pesanan yaitu kita bisa menulis PD3.1.3, dan untuk keterangannya yaitu pengiriman barang yang berupa mesin facsmile LCD Panasonic dan juga 2 buah notebook merek Acer. Kita isi di bagian keterangan yaitu pengiriman alat-alat kantor. Lalu selanjutnya surat ini kita simpan sesuai dengan kode surat. Untuk surat ini termasuk dalam kode masalah perdagangan yaitu PD3. Di sini ada beberapa masalah, ada masalah tentang umum, masalah tentang dinas, ada masalah tentang keuangan, ada masalah tentang kepegawaian, dan juga ada masalah perdagangan. Setelah kita menemukan masalah perdagangan, kita mencari submasalahnya yaitu tentang pemasaran. Ternyata pemasaran termasuk dalam PD3.1. Lalu kita cari sub-sub masalahnya yaitu termasuk dalam konfirmasi pesanan. Kita masukkan sesuai sub-sub masalahnya. Kita tata dengan baik dan rapi. Setelah kita masukkan surat ke dalam guide-nya, kita masukkan kartu indeks ke dalam laci. Setelah itu kita masukkan map ini atau folder ini ke dalam box file yang telah kita buat. Tadi merupakan proses menyusun surat berdasarkan klasifikasi yang kita gunakan, yaitu sistem klasifikasi subjek. Hasil akhir dari yang telah kita buat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.